Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu nggak ben sampean ngertos punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang nopo Quraisy. Ini rungokno tenan. Ben sampean nak dadi pemimpin Islam cek iku kiai, cek ketua RT, cek ketua keluarga ora karepe. Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga nopo Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekarang mukadimah, yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah, gak sukses mergo Mekah glodok, kenapa? Glodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Nggih, latihan dakwah tenggene Mekah niku 12 tahun, 12 luwih sithik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah ke Taif nate nang Habasah gitu apa? Nanti tapi hijrah paling sukses teng Madinah sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah ke Madinah. Semuanya nak rugen diterangno detail malah ora paham malah ruwet pokoknya bar ke Mekah tidak apa? Madinah pokoknya sing ora gampang-gampang kok. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang Khatib bin Abi Balta'ah itu melok termasuk daerah perang napa, Bah? Ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang Gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten iki. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta'ah karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bojone orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rung dikunci, aset-aset rung dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat meninggal. Termasuk bawa-bawa nom barang ditinggal. Karena wong Arab ora harus dibojo sitok. Mboten iki nanti ini guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Bener sampean kok ceritanya. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah itu tanpa bojo. Makanya kata cerita sahabat Ansor bojone papa itu kowe karep di milih iku ya tak pegat ana idabar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekasnya sahabat napa? Ansor. Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu marganya Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang Nabi Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Madinah, ya sajane ono nakalane ono sok sucine. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nopleng enggak. Ya diam-diam misalnya Ruben di rumah Ibene, kok Mustafa di rumah misanane, pokoknya diam-diam ono sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Berarti ini mungkin ada cerita nih, termasuk Mbok Nom jualan tak bulan-bulan ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbok Nom. Ini termasuk kata kunci berarti. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Okay? Setelah itu Nabi haji wada dan menjadi haji terakhir. Nah si Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah, bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib kirim surat, ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nak kon dadi intelijen wong wedok orang nyurigai. Jadi mulane kasusnya wong itu kirim surat. Nduk pokok iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Lha iku mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben soban nak ana serangan Rasulullah frontal itu dunya ora dadi gonimbang. Mergo ketemu kere-kere kaya Rasul itu aku dianggap berapa? Aku terkenal ger perang iku sing dunya dadi gonimbang, babonan dadi amal. Makane kata kuncinya aku menamuni babonan iki penting. Mergo perang dhisik iku pokoke untuk loro. Tak gonimbang mbek amal. Soalnya sahabat itu budi-budi tak perang seneng kaya Khalid bareng. Lha niku nyata. Saya ini ngomong seneng wae ayo dilihat. Jadi saya itu seneng perang. Mergo hadiah untuk Ahmad. Utawi napa?
Mane sing turunane wong bedik-bedik kaya Khalid bin Walid tak anak wong bedik-bedik. Ngoten kadang amat rong bagiane diambung. Lurung bagian bu ambung, lha lurung mesti bagian. Hanya dia perang itu sih to. 25 bentuk napa? Hasil si Hatib bin Abi Balta'an ini apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mukjizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah, kemudian diberitahu Jibril bahwa Hatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Hatib bin Abi Balta'ah. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali di Raudhatah Khoh, cara kene perbatasan Mekah Madinah iku ana wong sing utusane Hatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu, Hatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah. Hatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Dari Hatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy, jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya, ya. Karena tadi kalau ada teori perang tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Hatib ini khianat, dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Hatib sudah munafik, bunuh saja. Kalau engkau mengizinkan, Hatib mau saya nopo? Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kaji Nabi, Marko itu ora roh pangeran. Aku sih roh pangeran. Aku roh pengumuman pangeran, sapa wong sing melok perang Badar dosane di sepuro. Malah pangeran iki pengumuman ikmalu masih itu fakot gopartu. Langsung wis kowe kelakuane momo ora pokoke wis di sepuro. Umar kan meriah, ternyata Khatib itu karena Khatib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman ikmalu masih itu fakot gopartu napa? Laku. Wes piye wae kowe wis disepuh. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya sing mati dia mati syahid terus sing ra mati ra disepuro kan ora lucu padha perange kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu fakot gofartu lakum wis lakon ana apa wae wong kowe melok perang Badar tetep napa disepuro. Nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini ki rungokno tenan iki. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke Mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape baca Hatib karena dianggap membocorkan apa informasi. Sampeyan tak ceritani. Poso dalail yang dilakukan torekoh sing tukang poso setahun niku. Sinten nggih Pak setahun niku. Sing kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah napa? Poso dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh wong poso nurut pinti setahun. Jadi dulu larangan betul poso setahun. Oke, jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan to ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti iku nak wis kadung dadi kiai bebo poso napa? Durunge Adha itu napa? Arafah ya. Arafah. Mau ora tau poso dadi ra. Maksudnya khawatir kakek gak jarah. Kalau dulu, kalau apa cerita foto sunat itu tahu maka jauh pulau. Ini kisah nyata. Kalau itu konco jenis sukron. Jadi ya latihannya. Pidato pas Idul Fitri. Man soma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal. Maka nama somat daro nama pulau. Yang melepok pokoknya fadilah foto 6 dina sama. Barang hari kedua ketiga tamu cek poso dia ora poso. Tamu dia mau lugu-lugu wong awam. Ih, dibeli jenengan bodoh niku. Kula foto arep jenengan dibeli jenengan gak poso. Dene ning kula kapok umya iso suci. Niku tuan kula wis kula arep jenengan kapok. Dibeli banyak umat sing poso niteni.
Posting do foto 6 dino terus mandekne. Syukur ada rokokan tenang. Itu boleh jenengan bodoh di kulo. Kulo men foto-foto ana jenengan dile jenengan gak foto. Kira tuan kulo kuwapok kok Gus. Kulo ngiyi tenanan kuwapok. Akhirnya saiki harus berpidato fadilah mulang ora. Jadi kulo ge ngoten ning didi ngomong fadilah mulang. Misale kulo wiridan gak lambe Mustofa. Nyabari melarat kalah beruhin. Misalnya kalau cerita Fadilatus Sobri alal fakri, saya tetap kalah beruhin. Wong kalau tidak ada reputasi fakir teman-teman. Ini kisahnya. Ini rumah tenang. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah sarang, makanya saya ulang-ulang. Ketika sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Jadi saat itu kata orang-orang kafir, Mas kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik nomat macam asal usulnya kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam? Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenang. Muatat Umar, ya sok suci muatat. Mumpun Kanjeng Nabi perang mawon timbang ino, timbang napa? Ino. Dari Kanjeng Nabi. Ora marung, aku rene niat umroh, padahal niku Nabi niate napa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang, Mas. Langsung lucu, mereka Kanjeng Nabi tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi yo duwe seni. Soalnya Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi kita senyum-senyum seneng. Nabi ya aneh, itu seni. Kita senyum-senyum. Takoi be Umar ya be Abu Bakar. Ya Rasulullah kenapa engkau kelihatan sumringah seneng? Barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma talati samsu. Aku bantu surat yang informasinya itu sangat menyenangkan. Oh itu lu seneng timbang dunia sak isine kamu. Nah, termasuk surat itu la tadkhulunal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina napa rusakum wa muqassirin. Ini surat Fatah. Bahwa orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan sentuh. Sahabat itu seneng, wah iki kasil tenan informasi kok Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan iso tawaf, iso tomek. Ternyata sulhul Hudaybiyah ada problem. Ini rumah ana gitu Hudaybiyah ada apa? Problem. Umar di kesempatan. Wah jenengan dhewe sing critakno ayat nak kita bakal latat khuluna Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu-mlebu Mekah. Kanjeng Nabi cek jawab cek lu. Ya tapi ayat iku ora muni taun iki, Mar. Tapi nek ayat iku ora taun iki, Mar. Ya Umar iku, Umar kotom iku sing ada wong tenan. Wes, gak trimo dene takok Abu Bakar. Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah luwih elek cakeme. Ya tapi kan insyaallah, Mas. Luar iki cerita, sampeyan ngerti bahwa sahabat itu mangsa bersapian terus tenaga problem-problem sosial. Latat kulun nal Masjidil Haram apa? Insyaallah tuh kalau kowe nak ngiyai mesti enak, ora enak. Ya kan ana jaminan saiki. Betul kan, lah repot. Tak sobete ra barbar kan. Yang tim mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkele, di luar kendali sampai keterucut meninggal. Ketika informasi itu di luar dugaan, dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ya, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas ta Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku kok Nabi kaget sesuatu. Maksudnya biasanya nggak informasi kan cas banget. Nah kali ini belajar berarti alas tar. Jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi gak emosi, ya tapi tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti bener, iya mesti bener. Lah tapi kenapa ada jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora ono tahun ini dari Nabi jaga mergo ora ono jaminan. Tadi walhasil Nabi menerima konsep sulhul Hudaybiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anak poso dalai. Warung Madinah di ini sewajar.
jebule ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Duwe bodho kowe. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuaku ora ono pikiran tuaku ora ono. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpul. Saiki wis mitu gerbang Mekah le yo gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dene sumpah-sumpah pe poso setahun. Mulane poso setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Itu ngaparo ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane terus dadi mitos nak foto dalail nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, meneh dosa ringan-ringan kemana. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan poso napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi modho ni Ka'bah. Engko sithik-sithik meneh kangen tawaf. Kan ning teke dhewe ora ono kamus tawaf ora ono. Wah, kamus tawaf mboten el. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya sing waras sing gelem mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Ya, masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, orang Islam kok dorong pokoknya kan berapal Quran ngalim mesti ditanggung pangeran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja. Kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS. Dari keluarga Muslim yang baik, tapi logika wong kudu nasibnya jelas, duwe toko, duwe pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita apa? Maklumi. Kalau tidak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Balta, dia agak munafik, mereka bocorlah informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah, orang-orang muhajirin itu tenang saja di Madinah, karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Jika mana ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbah saya kiai. Umpama aku sangka ngalim nganti tuwek nganti mati ra di pekerjaan. Pokoke germulang istiqomah abad asah. Kuwi wis dianggap prestasi. Temunajan to kere klunak-klunuk mek kukar-kukur ngono wis dianggap prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan enggak mungkin wong ngono dianggap prestasi. Urip ora jelas. Nah, tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan nah orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Saya biasa debat sama Gus-Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja juga. Langgil Gus, jenengan sinau tenanan perkara ini dihormati dijujung. Engkau pondoknya jelas, mulang jelas. Nak Rukin kan sinau tenanan dia ngerti rati pondok. Engkau kita Pak Jowo-Jowo takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, enggak keluarga saya kan enggak ngarah takok. Enggak kena sinau untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak juga ada pernah tanya gitu. Malah narang alim takon pernah. Pak kiai jarang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda. Wong saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan mengidahkan, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang kali saya mau pidato. Ini biasanya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong berkumpul dengan kepengen kalau pidato. Ini kalau pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Sesuai jenis anu saya danten, senegani pengajian sing saya, buatan gini saya, sing turu gini saya, sing tengah-tengah saya. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turu nih. Soal, jadi nek Ihya ono cerita lucu. Ono wali nak rino ku poso, nak bengi niku tahajud. Wes salat sunat apa dilakoni poso model piye napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Ndekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata berpikiran di ditoro wali temen turu. Itu ngilir bedak to salat.
terima. Saya wali itu tukang turu gak terima. Jadi ini cerita nyata nih. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turu ngora-ngora mau tanginya beda sholat fardu, derajatnya sami kalian kulo. Ya nara paham yo takok to gampang to. Takok. Wali sing tukang turu takok. Kowe kok iso sederajat mbek aku perkarane. Lho aku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turu sederajat ambek aku. Dari wali sing teratur. Lah iya kowe mbok rewangi ngono tujuan mesti sitok. Ciri utama agama itu satu, ngene iku takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Kowe jatuhe poso langgir ning pasar tetep bekar-beker kae. Kowe poso langgir mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau tahu kalau hari pokoknya. Tapi sih, wes catat tanam golek wedok mbek aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Piye wae ciri utama takwa ninggal maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali sing waduh, pinter tenan iki. Yo lho iki ilmu kalau siapan niru yo kena ora kena, maksudnya cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya ini cerita, ciri utama takwa itu ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo? Maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku ya mau kamar aku ya ngempet dia rasa ngempet apa ning kamar. Paham ya? Ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian. Wong ngono pengajian kok ora tokono keapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang ngurmat anak itu ibadah, ngurmat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah saiki nglakoni saranem iku ngurmat anake mboke ning omah. Paham? Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini tidak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ngono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik. Ya ngomong sing teko malah wis nglakoni iku. Kok saiki ning ngomong ngurmat anak. Ini saya kiai lho, saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik. Paham ya? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten ngani pengajian kula nggih saya wong ning sawah golek nafkah. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sakniki teng omah ngemat anake nggih saya iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang enggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang enggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi. Itu dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik. Rasulullah, sing duwe Islam. Jadi ora terima balik, ora terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti angger kiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ana canom awake kekar, gua pacul, tenang ya, Rasulullah ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya liwat ngarepe Rasulullah tenang. Lah si pemuda-pemuda tadi sing melok ngaji kan. Ya Rasulullah, canommu cek kurang ajar. Wis enom kuat awake cek gak gelem ngaji. Cek rugine wong iku ana Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu nggak tahu ajaran. Itu nabi, malah saya tak yakin. Jadi Muhammad nabi benar. Enggak mubalek. Jadi dia enggak mubalek, enggak kiai, enggak ada nafsunya sama sekali. Paham ya? Memang butuh hati gede, ngomong ngeten butuh hati gede. Lalu kita tetap ngaji, manjen goblok ya ben ngaji kok. Nah, tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin nanti Gus kudu ngalim takbir. Apa sing rapati Gus, rapati ngalim tapi amen pidato sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Lan aku yo coba melok-melok lek malah ora aku malah repot. Lah padha sing Gus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Suka. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'a punya pertimbangan tertentu.
Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bono. Terus dia mau angkel ambek awake dhewe terus poso napa dalah go ngafaroi bantah Nabi demi mbok. Semenjak niku terus dalail jadi syariat. Mulane sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail poso setahun terputus sampai sinten? Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid. Jadi sebenarnya kalau persisnya poso setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang poso napa? Tahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian liyane tenang mawon. Mergo wis kaduk. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula iku ben malaikat iku jelas. Saake malaikat menyen agak diharamno. Saake malaikat begini, kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda dan itu terjadi sak, misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad, orang masih nopo khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 Sya'ban. Ya 30 hari ya, minggu dia mau 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini Pak. Misalnya saya meyakini Sya'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sya'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sya'ban itu Senin. Itmamnya kan mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sya'ban beda-beda, paham ya? Selama ini kalau kiai-kiai pidato kan hanya cerita, oh nak bingung yo gampang, pokoknya Pak Milu data Sya'ban salah Cina Yoman. Loh tapi salah Cina Yoman yang awal Sya'bannya besok, paham ya? Loh enggak loh, paham Mas Abu ya? Salah Cina Yoman Sya'ban dimulai sing sitok misalnya Mustafa ngitungnya Ahad, sing Rukin ngitungnya Senin. Tak tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bahak poso, bahak poso. Lah sing biasa poso dalail malaikat iki dicatat bagian dalail apa Ramadan kan. Paham gitu. Jadi kadang wong ibadah ora diperhitungan sake malaikat. Mergo niki bingung no. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana foto sekarang itu cocok lho. Mergo ya mergo ora usah foto niku maksudnya. Foto ora usah apa? Foto. Loh karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kados Ibnu Abbas, kados sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat riyen wonten sing alim bedhik, kados kula niki kathah. Alim tapi di perhitungan wae seneng sing haram-haram poso seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek ge kuat. Goblok kowe poso. Poso ya musaku haram nglakoni. Kowe poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku wis ora poso untuk ganjaran ninggal barang haram. Menangan tenan kula seneng. Ana ulama darani ya musaki poso haram. Jadi sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran napa? Ana aku seneng mbek ulama sing darani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kata Ibnu Abbas, Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, ya musak tetep pasani wae. Piye wae ya musak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan saya berikan ke Ramadan daripada faktanya ya musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya?
Bolak-balik sing dalail keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kaya aku terus puasa pangeran pirsa. Gak mesti wedi ra nglakoni Roma. Tapi nek sing biasa dalail, rutinitas apa ora? Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalailu kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina ya mus. Mergo yang ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bolak-balik dua pendapat ekstrem di fikih biasanya sing ketiga terus nakalan. Sok bisa tapi sini nakalan, mergo untuk pendapat loro. Paham ya, agak tunggal tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah, terus ana ulama sing ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail, cek Senin Kemis, ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan Yaumus Syak, maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili dalail. Tetap nggak ada malaikat TR, tetap nggak ada malaikat apa? TR. Paham ya? Dan itu dulu zaman sahabat itu sudah diperdebat. Bon globalin malik yang cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang roh rasane jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf sing spesialis ngalim wong tahqiq, ya ora ana wong alim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, golek wong alim tahqiq kange. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri ya ora kepen ngalim tahqiq. Wong entuk ijazah, wong mau mondok salaf lah tetep alim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tari. Misalnya kalau rugen yo ora alim tahqiq yo ora ijazah. Engko kok Banyuwangi terus go bojo ya. Ya ora reputasinya sudah gitu. Dan itu dilemong tuane pira-pira cowok enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodok untuk bojo. Ya sudah gitu. Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Kok pondok ikut bisa maca Bukhari, Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan bahwa sholat madhep ngulon, kita enak salam yang ngalor sik ya sudah. Terus kok pakai ukuran-ukuran gitu. Paham ya, ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Khatib bin Abi Balta dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Khatib bin Abi Balta akan dianggap mengkhianati Rasulullah, dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Khatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata di neraka akan Ka'bah kangen mbok. Wan yo repot. Pas kowe dolan ning kanca, pengiran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yo dari wong judes ning omah iki. Iku rahasia umum pengiran pirsa. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngendari jatah blojo karuan. Tiba esuk mari tukaran bebas silatur. Mau nak bojo sore kan biasanya separatus setane ilang mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok gak ketok-ketok ngaku. Jajan munculnya setengah pitu esuk keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini gak pirang-pirang. Kebaikan sing napa? Subhat. Sawangane kangen Ka'bah. Jebule pesir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak nimul tajam, dongo mustajam. Nak menawa bebas kok korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyafaati terus bebas engko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah kayak kuwatir ngadep ngono. Ya itu kan sudah gitu tuh ya kayak kasus Sayyidina Umar kan tadi. Umar wong soleh tenan dikafari poso setahun apa ngomong gelem. Paham ya, ini ben sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabah ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya, itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat, tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda. Dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Khatib bin Abi Balta.
Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Khatib itu. Karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Jika atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Berarti beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah ngutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama nabi beliau harus memaafkan. Bagaimanapun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Itu kali sama jadi kiai. Di satu sisi pelaturan pondok harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran sing nemen kudu diboyong. Nah, tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai. Oh, tak dadani kiai bendadani wong, nggak mau ngambil bendadani malah boyong ora sido bendadani wong boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai soleh sing saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ. Lah Gus pondok ora ono pelaturan ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya rahasia dia. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar, itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah Gus betul teng pondok maling, mungkin anak kula dibuat kalian bapak. Wong kula pondokno kula mun ngertos anak kula tukang nyolong, dadi kula pondokno ben mari. Dan ajengan boyong terus nyolong terus mawon. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kula tuh ngertos Gus, nak penyakit anak kula niku nyolongan. Mulane kula pondokno ben mari. Piye ora cukup. Kan enggak mungkin pondok tanpa peraturan. Pelaturan tidak apa-apa, terus kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita tarbiyah? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah, pada kurikulum saya nanti bayar per sekolah kurikulum, kan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau ora, nah kriminal dilapor polisi, biasa mode. Ya sudah begitu. Lah Rasulullah itu yang ngalami kayak begitu. Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini kalau terangkan sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini ruang tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan, tegakkan had. Ya tegakkan apa? Had. Tapi ketika eksekutor, cara saniki al-bujune mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling faka'an nafi wajhi asabun. Nabi itu susah sekali. Susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya, Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau putus tangan, Nabi kelihatan tersinggung, marah, ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi dan ini kan juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh had. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi. Fakih fala ahzan, fakih fala abki, wa umati tuqa'u baina asurikum. Lho aku ra susah piye iki ku santriku umatku tangane diketok ning ngarepku kowe ora ngregani aku. Akhirnya sahabat-sahabat itu. Ya gampang deh ya Rasulullah, ora usah diketok. Sahabat yo nakal-nakal. Ya gampang ya Rasulullah, jenengan sepuro mawon ora usah diketok. Terus jawab Nabi apa? Zaka sultanusu ini kula waca. Zaka sultanusu in allazi ya'fu anil hudud. Walakin ta'aful hudud bainakum. Loh, nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro, zaka sultanun apa? Itu imam yang jelek, satu hukuman kok dibatal. Tapi apa kerusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'afu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu diilangi sih. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah Rasulullah saya maafkan. Ya ngono jan aku. itu hebat. Lho coba. Kiai saiki kok dadi nabi meriang tenan. Lho paling enggak kalau kayak saya kan tetap roh kafe. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan.
Jadi Nabi memutuskan kon ngetok, tapi ketika itu tolong ngetok Nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Itu apa sing nakaskan? Gampang to ya Rasulullah. Lan jenengan ngoten ora mawon ora ketok. Nabi itu sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah ora ana hukum. Tapi hukuman itu iso mbok batalno. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni rugen, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluargane rugen nyepuro hukum kisos ndak masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, kowe nyelingkuhi bojone wong. Terus sing lanang rido wong edian. Jadi ora ana hukume edian ora. Tapi iku perkara. Iku serana contone. Kecuali cerita-cerita ning kota-kota gede sing edan-edan niku. Wah, lha iku ora ana pembarane mulane kula niku wis ngalim ngene cek kalah mbek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mbek jenengan, Gus, tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sak urip-uripe ngaji mbek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne, pancen ra ngalim anu teke akeh. Dene nate tangkel kula. Gus, jenengan tak bedheki, nak iso lho Gus. Kaya nak ngalim kula ngakoni kalah, saya nek iso jawab niki. Dosa napa sing Allah ya ora seneng, setan ya ora seneng. Umume dosa kan setan seneng kok. Iku setan ora seneng. Apa jare nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ya ora apa. Kula kurake aja. Jadi dia nang contoh dosa sing apa ya ora seneng setan. Wah aneh ta kon iki. Oh, dosa. Iku nyelingkuhi. Iku Allah ya ora seneng piye wis zina. Setan ora seneng ya bojone. Allah karim. Mulane saiki terus mulane minuman keras nak diombe wonge mati ditetet setan. Wong minuman setan diombe. Setane gak terima. Allah ya ora seneng perkara minuman setan. Setane ora seneng, ngombe dipek. Mulane hukumane berat, biasane mati ya. Kok Allah ya ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng, biasane setan nulung, mesti lah ora nulung, mergo mangkel minumane dientek. Saya kok apik utek lha ya Gusti ora ngalim kudu ngembangno ngene iki. Ya jane iku sing nyarano kula. Wis Gus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh nemen-nemen, ora enak. Ora enak. Mau nak ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad ra iso rokokan. Soale biasa-biasa wae kok tetap awar kula santai Gus. Itu juga jare nak soleh nemen keluargane awar Nabi mriyang Gus. Wah sungkan aku gila-gila terus kan. Gak enak. Jadi keluargane biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Lah iku carane yo soleh nemen-nemen. Kira-kira. Tapi udah ini wijine rasional urusan ngono. Omong to kitabe blobor tapi nak urusan ngono dene. Ya muga-muga rezekimu utek ngono iku. Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama repot ngadepi fakta-fakta sosial sing macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sampai anda harus gimana sudah ini kitab dikarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari sesa yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat. Jadi yang berkonco-konco nggak umroh lagi, kak bisa naik cukup mas. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama, orang takkan umroh bolak-balik. Wah ulama ya benar kitab Iqra Bismillah. Orang-orang nih Quran dimulai tuh bil-bil orang pertama yang kon mojo. Nabi Adam pertama digawe wa alama Adamal. Berarti semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Orang-orang cerita liane ilmiah. Lagi ulama, jadi sebenarnya sinau. Lala kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab karena Wahabi itu ekstrim. Selain yang baca Quran biasanya nopo di jurang kalian laskar-laskar. Nah, kalau ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia, orang Wahabi juga mati. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh.
Ya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim mesti wae kan gak boleh rujuk, gak boleh makno. Cara sing belajar Mustafa ya boleh kamus. Mujid gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mondok di Mekah ya, Gus kalau ngaji lagi sama jenengan, memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di Multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya, ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nak ditekdir wajib. Ini gue. Ya kayak kalau mari kadang wah ya repot. Kalau itu cara melarat malah enak mikir haji. Kadang ditekdir mampu napa? Nak rugen kalau tak wah ora kepikiran blas karena wajib. Oh, sekali pikir gowo. Tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib gak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi Rasul, itu berdoanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Jika hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro habis ngajar ya pulang. Di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimah tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan ke masyarakat, setengah dukun. Kemarin jodongano jembar rezeki ini, sing buka toko ya ben penglaris, paham ya, sing duda-duda ya benang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono itu Pak. Selain aku ya ora duwe donga-donga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah nek sing kiai-kiai ngoten wae ono wae dongane buka toko ben laris. Istiwa, si bebas, wae akad legi bopo kok. Sesuai wae ono cara-carane opo piye? Mungkin dia ra ditoko kok ora carane. Ana-ana. Mulane kula nyuwun tenan, kula bola-bola. Wah jenengane hubungan mbek kula namung ngaji mawon. Ora usah sowan-sowan gutung. Kula iki bukan nutu suwani. Kemudian untuk nganti tani wae recep mulai nyoro tenan kula. Ini kalau cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Ini tentang kawasan Sedan. Ini keputusan ini haflah akhir sana ini mudang pulau kan pidato itu kata itu. Kalian seorang kiai. Yang jelas kalau calon muka lagi lah mau itu aja. Panitiane sowanku. Ini Gus. Wah jenengan kiai-kiai pun persona jenengan ra gelem pidato. Tapi ini kedapurun. Karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai kok kon duduk keputusan kiai malah lucu to kira. Aku kiai dadi ra wajib duduk keputusan apa? Apa ki panitia waduh yo kesali. Kalau kita tenang aja beguyan. Aku itu kiai yo coba intimidasi keputusane napa? Kiai. Jika ndak ana ning para kiai sing mutusno, jare Gus Pak sendiri juga napa? Akhirnya kapan-kapan ketemu mbek ketua iki. Wah, aja teh cangkem. Wah, aku ngundang kowe ra mergo saking takzimku ben wis piye ben ngomong kene untuk barokah ngalimmu ngene-ngene. Aku tuh rabakat. Nah sebetulnya itu ya baik teman-teman nak sing pun bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nak sing kados kula nu ampun diundang. Di bangkaman kecewa. Ngono kula balik wingi tamu ke situ foto Gus niki kudu jenengan pidato ning situ foto. Kula pun adu-adu sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Jaman kula ya enak. Padha aku nuruti kowe ora ngono maco to. Kowe aneh-aneh. Aduh kon ngergani aku dari situ foto Rembang wae. Lah aku nuruti kowe ya aduh ora ning ngono. Lah nek mentolo ngel-ngelo kiai imam. Mboten Gus mboten. Nyuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ha ngono apik, waras ya. Dai memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya
Kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih napa monggo. Terus sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu wong kaya Rukin ngomong apa percaya umpamane ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing takok Rukin Gus Bak mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Jadi sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus. Mungkin sampai mati. Tapi nak mati ini rasuis-suis kan ya rasuis-suis itu kes. Sebenarnya umur suwi-suwi lorong. Lalu mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat donga. Dia ya tahu, keliru donga ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah, kalau kepen umur panjang. Mbak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, Mbak pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untune wis rono, tua nuno. Disuguhi kurma ben apa? Anggur sungus wabang sing mateng nih. Tiap dipangan meler-meler sebuah menit. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti waktu buka mboten situ. Dene kuwatir meler-meler. Jadi pengenan ora dijawab. Ana satu wong tua. Ora ono untune mangan apa? Anggur ana aire to. Ono kan. Lha kok ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler meneh. Waduh ya Allah Gusti. Terus akhirnya alami mau Gusti. Lah kowe kepen tuwa barang kok apa? Santri ra duwe putu bosen rumah, bojo judes. Anak bosen ngru. Salami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup. Kalau sebaiknya mati ya mati. Gitu aja kok Re. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li. Wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Nabi kan ndonga. Ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pengiran. Kepengen umur nopo? Wow, kepengen nak mangan meler. Paham gitu. Terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis-ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim. Itu sanadnya juga tidak mutasil amat. Karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Paham? Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipancung karena membunuh orang. Itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi, warung Nabi dukung, ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso, seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Tapi jenengan kita ngoten, kita sumpah, kita apa. Terus Nabi cerita, walakin ta'afu benakum, terus mencari korbannya. Ya Rasulullah dikimaki kalau bebas no, sakit ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walakum fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'um bil ma'rufi wa ad'un ilaihi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya Rasulullah kiamat zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Bagi Al-Fatihah. Maghrib awal bersuara tak orang datang semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Anna risana wa zurriyatuna man ahabbana rasulaka Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kitab wal hikmata wa yusallimu akan balas. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma shalli ala syafi'i khalqika wa habibika Mustafa Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim wa nabiyyika Musa sofika isa manasatu firatan fitatina nuh wa shalli alaihi wa alal anbiya wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma fir lana liman taqala fi mu'mina wa lil mu'minina minat Rabbi firli wa liwalidayya liman taqala fi mu'mina wa lil mu'minina minat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.